Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen Ustadz Syaifullah Kamali serta teman-temanku yang seiman dan seperjuangan. Pada kesempatan saya ini, insya Allah saya akan mempresentasikan makalah saya atau tugas formatif saya yang berjudul pemahaman awal tentang pendidikan dan peradaban Islam. Yaitu yang pertama ini tentang peradaban dan pendidikan Islam. Pada pembukaan ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk memahami terlebih dahulu gambaran umum dari topik yang akan dibahas, yaitu peradaban dan pendidikan Islam. Kedua konsep ini tidak dapat dipisahkan karena pendidikan merupakan jantung dari lahir, berkembang, dan bertahannya sebuah peradaban. Dalam konteks Islam, peradaban tidak hanya diukur dari kemajuan fisik seperti bangunan, kekuasaan, atau teknologi, tetapi juga kualitas manusia yang dihasilkan melalui pendidikan. Oleh karena itu, memahami peradaban Islam harus dimulai dari pemahaman terhadap sistem pendidikannya. Nah, pada pembahasan ini menjadi landasan awal agar teman-teman semua memiliki kerangka berpikir yang sama sebelum masuk ke pembahasan yang lebih. Oke, selanjutnya di sini saya ingin menyampaikan bahwa seluruh proses penyusunan makalah dan presentasi ini tidak terlepas dari rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam juga disampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai figur sentral dalam sejarah pendidikan dan peradaban Islam. Begitu beliau tidak hanya membawa risalah keagamaan, tetapi juga membangun sistem pendidikan yang melahirkan peradaban besar. Jadi yang selanjutnya, saya ingin menjelaskan secara rinci fokus utama pembahasan dalam presentasi ini, yaitu adalah yang pertama, peran pendidikan Islam dalam membentuk dan mengembangkan peradaban Islam sejak masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hingga periode awal modern. Yang kedua yaitu adalah pendidikan Islam sebagai sarana pembentukan karakter, akhlak, dan moral umat Islam, bukan sekedar transfer ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu selanjutnya adalah bagaimana pendidikan Islam melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara iman dan berakhlak mulia. Nah, ketiga fokus ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membangun kualitas individu sekaligus masyarakat. Selanjutnya yaitu latar belakang ini menjelaskan alasan pentingnya topik peradaban dan pendidikan Islam untuk dikaji. Peradaban Islam dikenal sebagai salah satu peradaban besar dunia yang memberikan kontribusi signifikan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, dan kebudayaan. Namun, kemajuan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan dibangun di atas nilai moral, spiritual, dan etika yang kuat. Pendidikan Islam berperan sebagai sarana pembinaan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Pendidikan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pembentukan akhlak mulia, spiritualitas, dan tanggung jawab sosial. Maksudnya yaitu tentang fondasi pendidikan pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan ini menekankan bahwa pondasi pendidikan Islam diletakkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pendidikan pada masa beliau bertujuan membentuk masyarakat yang beradab dengan menanamkan nilai tauhid sebagai dasar keyakinan, ilmu sebagai sarana pembangunan akhlak, dan akhlak sebagai pedoman perilaku. Proses pendidikan dilakukan secara bertahap dan kontekstual sesuai kondisi masyarakat saat itu. Dari proses inilah lahir generasi sahabat yang memiliki keimanan yang kuat, kecerdasan, serta kemampuan membangun tatanan sosial yang harmonis dan berkeadilan. Yang selanjutnya yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar pendidikan. Pada penjelasan ini dijelaskan bahwa Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber utama dalam sistem pendidikan Islam. Keduanya menjadi pedoman hidup yang mengarahkan umat Islam dalam membangun kehidupan yang bermartabat. Pendidikan yang berlandasan Al-Quran dan Sunnah tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membimbing manusia agar mampu menjalani kehidupan dengan nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab. Dengan menjadikan wahyu sebagai dasar pendidikan, Islam membentuk manusia yang seimbang antara aspek duniawi
dan ukhrawi. Yang selanjutnya yaitu peradaban Islam, pengertian dan unsur-unsur. Nah, pada pembahasan ini membahas pengertian peradaban Islam atau yang disebut juga tamadun. Apakah itu? Yaitu sistem kehidupan yang mengintegrasikan aspek spiritual, intelektual, sosial, dan budaya. Peradaban Islam tidak hanya berfokus pada kemajuan material, tetapi juga kualitas moral dan spiritual masyarakat. Unsur utama peradaban Islam meliputi tauhid sebagai pusat orientasi hidup, ilmu pengetahuan sebagai sarana memahami alam dan agama, akhlak sebagai pengatur hubungan sosial, sistem hukum yang menjunjung keadilan, serta budaya dan seni yang berkembang dalam batas nilai-nilai Islam. Yang selanjutnya, sejarah singkat peradaban Islam klasik. Nah, pada pembahasan ini dipaparkan gambaran kronologis perkembangan peradaban Islam klasik, yaitu bisa dilihat masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi fondasi awal beliau melalui pendidikan di rumah Arqam dan Masjid Nabawi. Masa Khulafaur Rasyidin ditandai dengan perluasan wilayah dan penguatan sistem administrasi serta pendidikan. Yang selanjutnya ada dinasti Umayyah, yaitu membawa kemajuan politik dan kebudayaan. Sementara di dinasti Abbasiyah menjadi puncak kejayaan ilmu pengetahuan dengan berdirinya Baitul Hikmah dan berkembangnya madrasah sebagai pusat keilmuan. Yang selanjutnya yaitu hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Pada pembahasan ini menjelaskan bahwa pendidikan Islam merupakan proses pembinaan manusia secara menyeluruh, mencakup jasmani, akal, dan rohani. Tujuan utamanya yaitu pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah SWT. Selain itu, pendidikan Islam bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan ilmiah, menanamkan akhlak mulia seperti kejujuran dan tanggung jawab, serta mempersiapkan manusia sebagai khalifah di bumi yang mampu mengelola dan memakmurkan kehidupan. Yang selanjutnya yaitu hubungan pendidikan dan peradaban Islam. Pada pembahasan ini ditegaskan bahwa pendidikan Islam memiliki peran sentral dalam pembangunan peradaban Islam. Melalui pendidikan, nilai tauhid, ilmu, dan akhlak diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lembaga pendidikan seperti masjid dan madrasah menjadi pusat lahirnya ulama, ilmuwan, dan pemimpin. Tanpa pendidikan yang berkualitas, peradaban Islam akan mengalami kemunduran. Oleh karena itu, kemajuan peradaban Islam sangat bergantung pada kualitas sistem pendidikannya. Selanjutnya, pada pembahasan ini yaitu tentang nilai dasar pembentuk dan peradaban Islam. Nah, pada slide ini saya insya Allah akan menjelaskan nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi terbentuknya peradaban Islam. Peradaban Islam tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi tumbuh dari nilai-nilai yang kuat dan saling berkaitan. Nilai yang paling mendasar adalah tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah SWT adalah pusat orientasi seluruh kehidupan. Tauhid membentuk cara berpikir dan bertindak umat Islam sehingga setiap aktivitas, baik ibadah maupun sosial, memiliki tujuan ibadah dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Nilai berikutnya adalah ilmu pengetahuan. Islam sangat menekankan pentingnya ilmu sebagai kunci kemajuan. Perintah membaca dalam wahyu pertama mendorong lahirnya tradisi keilmuan yang kuat dan menjadikan umat Islam mampu berkontribusi dalam berbagai bidang peradaban. Selain itu, akhlak menjadi landasan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Akhlak yang baik seperti jujur, amanah, dan saling menghormati menciptakan keharmonisan sosial dan memperkuat persaudaraan. Keadilan juga merupakan prinsip utama dalam Islam. Keadilan harus ditegakkan tanpa membedakan latar belakang seseorang, baik dalam hukum, pemerintahan, maupun kehidupan sosial, sehingga tercipta ketertiban dan kepercayaan masyarakat. Terakhir yaitu tanggung jawab sosial yang mengajarkan kepedulian terhadap sesama melalui zakat, infak, sedekah, dan tolong-menolong. Nilai ini memperkuat solidaritas dan mengurangi kesenjangan sosial. Dengan demikian, nilai tauhid, ilmu, akhlak, keadilan, dan tanggung jawab sosial menjadi pondasi utama peradaban Islam yang tetap relevan untuk membangun masyarakat yang maju dan berakhlak mulia.
mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian dari teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.